Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Fidela dari kelas 1A dengan NPM 22106310500081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu relasi atau hubungan. Relasi sendiri adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemetaan atau pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian ada cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Himpunan A yaitu sebagai domain atau daerah asal, dan himpunan B yaitu sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, yang kedua yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contohnya yaitu himpunan A memiliki anggota Indonesia, Jepang, Korea, dan Perancis, dan himpunan B memiliki anggota Tokyo, Paris, Jakarta, dan Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Nah, jawabannya yaitu anggotanya Indonesia dan Jakarta, Jepang dan Tokyo, Korea dan Seoul, dan Perancis dan Paris. Kemudian ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik, seperti pada gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada banyaknya relasi. Jika NA sama dengan K dan NB sama dengan 1, maka R sama dengan 2 pangkat K kali 1 dikurang 1. Contohnya NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3. Nah, kita cari R-nya yaitu 2 pangkat K kali 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 dikurang 1, yaitu jadi 2 pangkat 12 dikurang 1. Hasilnya yaitu 4095. Kemudian ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya yaitu R inverse sama dengan anggotanya B, A dengan A, B anggota R. Contohnya, himpunan P memiliki anggota 2, 3, dan 4, dan himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, dan 10, di mana P, Q yaitu anggota anggota R. Maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Jadi, anggota R yaitu 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Nah, seterusnya ada kombinasi relasi. Yang pertama irisan, yaitu R1 diiriskan R2. Yang kedua ada gabungan, R1 gabung R2. Yang ketiga selisih, R1 dikurang R2 atau R2 dikurang R1. Dan yang keempat ada beda setangkup, R1 beda setangkup R2. Contohnya, himpunan A memiliki anggota A, B, dan C. Nah, yang himpunan B memiliki anggota A, B, C, dan D. R1 yaitu A, B, B, C, C, dan R2 A, A, B, A, C, dan A, D. Maka
R1 iris R2 sama dengan A, R1 gabung R2 yaitu A, B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Dan R1 dikurang R2 yaitu B, B, dan C, C. Nah, yang terakhir ada R1 beda setangkup R2 yaitu anggotanya B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Selanjutnya ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan R komposisi S adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh R komposisi S sama dengan anggotanya A, C di mana A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B, A, B anggota R, dan B, C anggota S. Contohnya, misalkan R memiliki anggota 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 adalah relasi dari himpunan 1,2,3 ke himpunan 2, 4, 6, dan 8, dan S sama dengan 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U adalah relasi dari 2, 4, 6 ke himpunan STU, maka komposisi relasi R dan S adalah 1,U, 1,T, 2,S, 2,T, 3,S, 3,T, dan 3,U. Nah, kemudian ada sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Nah, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A anggota R untuk setiap A anggota A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota A tetapi tidak terdapat A, A bukan anggota R. Yang kedua, simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, maka B, A anggota R untuk semua A, B anggota R. Nah, yang ketiga, antisimetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, maka B, A anggota R. Maka A sama dengan B untuk semua A, B anggota A. Sifat relasi yang keempat yaitu transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota R, maka B, C anggota R, maka A, C anggota R untuk semua A, B, C anggota A. Relasi ekuivalen. Suatu relasi biner ekuivalen pada himpunan X disebut relasi ekuivalensi jika dan hanya jika bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Artinya untuk semua A, B, dan C dalam X yaitu A ekuivalen A disebut reflektivitas, A ekuivalen B jika dan hanya jika B ekuivalen A disebut simetris. Jika A ekuivalen B dan B ekuivalen C, maka A ekuivalen C disebut transitivitas. X bersama dengan relasi ekuivalensi disebut sebuah setoid. Kelas ekuivalensi dari A di bawah ekuivalen dilambangkan dengan A didefinisikan sebagai A anggotanya B anggota dari X di mana A ekuivalen dengan B. Contohnya, anggap himpunan A, B, dan C memiliki relasi ekuivalensi anggotanya A, B, C, B, C, dan C, B. Himpunan A sama dengan A dan himpunan B sama dengan C, anggotanya B, C adalah kelas ekuivalensi dari relasi ini. Himpunan dari semua kelas ekuivalensi untuk relasi ini adalah A, B, C. Himpunan ini adalah partisi dari himpunan A, B, dan C. Selanjutnya yaitu fungsi.
Fungsi atau pemetaan merupakan sebuah relasi yang khusus. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu kawan dengan anggota B. Jadi, fungsi sudah pasti sebuah relasi, tetapi relasi belum tentu sebuah fungsi. Jika f adalah fungsi dari A ke B, maka f A memetakan B. Rumusnya yaitu F sama dengan L pangkat K. Contohnya, himpunan A yaitu anggotanya X, di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan X anggota himpunan A. Jika F sama dengan X memetakan X pangkat 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3, maka A sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi F min 3 yaitu min 3 pangkat min 3 pangkat 3 sama dengan min 27. F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. F 0 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. F1 1 pangkat 3 sama dengan 1. Dan F2 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, ada aljabar fungsi. Jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi aljabar yang terdefinisi, maka berlaku sifat-sifat fungsi aljabar berikut. Yang pertama, f plus gx sama dengan fx plus gx. Yang kedua, f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga, f kali gx sama dengan fx kali gx. Yang keempat, f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx, dengan gx tidak sama dengan 0. Yang kelima, fnx sama dengan fx kali n. Kemudian ada fungsi komposisi. Misalkan f adalah suatu fungsi dari A ke B dan G adalah fungsi dari B ke C, maka suatu fungsi H dari A ke C disebut fungsi komposisi. Fungsi komposisi tersebut dinyatakan dengan Hx sama dengan GOFX, dibaca G bundaran F. Kemudian fungsi inverse. Apabila fungsi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan F, maka inverse dari fungsi F merupakan sebuah relasi dari himpunan A ke B. Sehingga fungsi inverse dari F yaitu A ke B adalah B ke A. Dapat disimpulkan bahwa daerah hasil dari F inverse X merupakan daerah asal bagi Fx, begitupun sebaliknya. Contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 12. Tentukan inverse fungsi tersebut. Nah, jawabannya yaitu fx sama dengan 2x plus 12. Dimisalkan fx-nya itu y, yaitu jadi y sama dengan 2x plus 12. 2x-nya itu dipindahkan ke sebelah kiri, jadi 2x sama dengan y min 12. Nah, x-nya jadi y min 12 dibagi 2. X sama dengan Y per 2 dikurang 6. F inverse Y sama dengan Y per 2 dikurang 6. Dan F inverse X sama dengan X per 2 dikurang 6. Jadi, inverse fungsi dari Fx sama dengan 2X plus 12 adalah X per 2 dikurang 6. Setelah itu ada grafik fungsi. Suatu fungsi fx dan inversenya yang berupa f inverse x merupakan kebalikan satu dengan lainnya. Pada fungsi asalnya fx, elemen x merupakan input dan y merupakan output. Sedangkan pada fungsi inversenya f inverse x, elemen yang berperan sebagai input dan x sebagai output. Inverse suatu fungsi membalik input dengan output dari fungsi asalnya.
Setelah itu ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau 1-1. Suatu fungsi f A ke B disebut fungsi injektif atau fungsi 1-1 jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota himpunan A dan A1 tidak sama dengan A2 berlaku f A1 tidak sama dengan f A2. Jika A1 sama dengan A2 berlaku f A1 sama dengan f A2. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 dan himpunan B memiliki anggota A, B, dan C. Maka A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F yaitu 1, A, 2, D, 3, B. Dapat diketahui bahwa setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda atau pasangan yang berbeda. Jadi fungsi f ini termasuk fungsi injektif atau fungsi 1-1. Yang B atau yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Suatu fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto jika dan hanya jika range fungsi f sama dengan himpunan B atau RF sama dengan B. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B anggotanya A, B, dan C, maka FA yaitu anggotanya 1, C, 2, B, 3, A, dan 4, A. Dapat diketahui bahwa range fungsi f adalah RF yaitu anggotanya A, B, dan C dan RF sama dengan B. Jadi fungsi ini termasuk fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, yang terakhir fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Suatu fungsi f memetakan A ke B disebut bijektif jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi ada keduanya. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, himpunan B anggotanya A, B, C, maka fungsi f memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut yaitu 1, C, 2, B, 3, A. Dapat diketahui bahwa fungsi f termasuk fungsi surjektif dan fungsi injektif. Fungsi f adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Nah, ini yang digambar ini yaitu gambar fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.